Mary kaget guys, karena dia melihat ada sesosok pria yang lagi-lagi memakai topi caping, duduk di kursi depan meja rias. Ran. Ada bapak-bapak, Ran, ada bapak-bapak. Halo guys, ketemu lagi di hari Jumat malam. Seperti biasa, saya kembali lagi untuk menceritakan sebuah kisah horor dari teman-teman semua. Nah, cerita kali ini agak spesial, soalnya datang dari seorang wanita karir yang tinggal di Jawa, tapi dia menceritakan pengalamannya saat dia berkunjung ke daerah saya. Wow, bukannya mau takabur, tapi kenapa saya excited dengan cerita ini? Karena syukurnya saya belum pernah dapat gangguan selama saya tinggal di daerah saya. Tapi cerita ini justru datang dari orang luar yang baru pertama kali berkunjung ke daerah saya. Penasaran gimana kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana karena kita akan membahas pengalaman horor saat melewati Bukit Soeharto. Cerita ini datang dari pengalaman seorang wanita yang kita sebut saja namanya Rani dari Surabaya yang mengirimkan ceritanya lewat email. Kita sapa dulu, hai Rani, apa kabar? Jadi Rani adalah karyawan bank swasta yang cukup terkenal di Indonesia. Dan jabatan yang diduduki Rani biasanya mengharuskannya untuk bepergian keluar kota untuk mengunjungi cabang yang ada di sana. Karena pada saat itu Rani memang menduduki jabatan di kantor pusat yang ada di Jakarta. Di pertengahan tahun 2018 lalu, Rani dan salah satu rekannya yang kita sebut saja namanya Mary ditugaskan untuk mengunjungi salah satu cabang yang ada di kota Samarinda. Pergilah Rani dan Mary dari Jakarta dengan pesawat dan mendarat di kota Balikpapan. Nah, kenapa nggak langsung terbang aja ke Samarinda, Ran? Soalnya kan ada juga penerbangan yang langsung ke Samarinda. Jadi Rani bilang waktu itu sebelum Rani dan Mary ditugaskan di cabang Samarinda, Mary punya satu tugas nih untuk melakukan kunjungan di salah satu cabang yang ada di kota Balikpapan. Jadi itu kayak cuman tugasnya Mary aja, bukan tugasnya Rani. Selanjutnya Mary dan Rani barulah bertugas sama-sama di kota Samarinda dan akan kembali lagi ke kota Balikpapan untuk melanjutkan tugas yang lain sama-sama di salah satu cabang lain yang ada di Balikpapan. Dan habis itu mereka akan pulang kembali ke Jakarta. Karena tugas yang ada di Balikpapan dan Samarinda bedanya cuma 1 hari, jadi pihak kantor sekalianlah memesankan tiket pesawat dari Jakarta ke Balikpapan dan Balikpapan Jakarta supaya Rani dan Mary perginya sama-sama, pulangnya juga sama-sama. Akhirnya tibalah hari saat mereka harus berangkat ke kota Balikpapan dengan sebuah pesawat komersial dengan jadwal penerbangan di sore hari. Setibanya di kota Balikpapan pada malam hari sekitar jam 8:30 malam, mereka pun lanjut ke hotel yang ada di pusat kota untuk beristirahat karena besoknya Mary harus mengunjungi salah satu cabang yang ada di sana. Tapi karena mereka baru pertama kali ke Balikpapan, mereka pun baru tidur jam 12:30 malam. Setelah keluar sebentar mencari makan dan memandangi indahnya pemandangan pusat kota Balikpapan dari jendela kamar hotel. Keesokan harinya, Mary bangun dan siap-siap untuk ke kantor. Karena Rani sebenarnya tidak bertugas hari itu dan istilahnya kayak punya jatah lebih untuk istirahat sebelum visit ke Samarinda, dia pun diperbolehkan untuk tidak ikut Mary melakukan visit ke kantor cabang. Tapi karena Rani juga bingung harus ngapain seharian di hotel, belum lagi dia juga baru pertama kali di kota itu dan nggak ada teman, ikut aja lah sama Rani ke kantor. Pergilah mereka berdua ke kantor situ kan. Mary melakukan beberapa pekerjaan dibantu sedikit-sedikit sama Rani yang agak gabut. Tapi untungnya pekerjaan mereka selesai cuma sampai jam makan siang aja. Jadi mereka masih ada waktu senggang nih beberapa jam sebelum mereka melanjutkan perjalanan darat ke kota Samarinda. Jadi pergilah mereka dari kantor ke daerah BSB atau Balikpapan Superblok. Salah satu kawasan elit yang ada di dekat rumah aku. Habis warawiri sampai sore pulanglah mereka kembali ke hotel. Tapi entah kenapa Rani ngide aja guys. Kembali ke hotelnya naik angkot walaupun mereka nggak tahu nih rute ke hotel naik angkot warna apa aja. Karena warna angkot di Balikpapan kan beda-beda sesuai dengan jurusannya. Naiklah mereka ke salah satu angkot yang lewat dan rupanya mereka baru tahu kalau harus transit di terminal BP untuk lanjut naik angkot warna berbeda menuju ke hotel di daerah Gunung Sari. Nah, sebelum mereka naik angkot selanjutnya di terminal itu Mary ngeliat
Ada orang yang menjual telur asin, guys. Kebetulan, karena Mary suka banget sama telur asin, jadi dibelilah telur asin itu 6 buah untuk dimakan nanti. Soalnya telur asin kan tahan lama juga kalau disimpan. Akhirnya mereka naik angkot dari terminal dan sampai di hotel lalu mengemas barang-barang mereka untuk lanjut ke kota Samarinda dengan menggunakan mobil Innova yang sudah mereka pesan. Maaf. Semua biaya perjalanan darat nantinya bisa di-reimburse di Jakarta. Kalau tiket pesawat dan hotel kan memang sudah dipesankan oleh pihak kantornya. Sekitar jam 7 malam berangkatlah mereka menuju ke kota Samarinda. Mereka pun menyusuri jalan antar kota lewat kawasan hutan lindung Bukit Soeharto. Dan dari kawasan inilah mereka diganggu. Berangkatlah Rani dan Mary dengan mobil tadi yang dikendarai oleh Bang Ajo yang memang penduduk lama di sana menyusuri jalan lintas kota yang melewati Bukit Soeharto. Kenapa nggak lewat jalan tol aja? Ya karena waktu itu jalan tol Balikpapan Samarinda belum diresmikan, guys. Dan lewat jalan tol ujung-ujungnya pasti harus melewati Bukit Soeharto juga. Soalnya kawasan hutan lindung Bukit Soeharto kan luas banget. Masuknya di Kabupaten Kutai Kartanegara tapi letaknya di tengah-tengah antara kota Balikpapan dan kota Samarinda. Nah, sebenarnya waktu masih di hotel, Mary sudah cerita ke Rani kalau dia mendengar beberapa cerita menyeramkan tentang pengalaman-pengalaman orang yang lewat di kawasan Bukit Soeharto. Memang Bukit Soeharto itu terkenal angker, guys, macam alas Robana atau alas Purwo gitulah. Setahu saya di sana memang banyak banget pengguna jalan yang diganggu kalau lewat, apalagi melanggar beberapa pantangan. Tapi kalau saya pribadi sih nggak pernah ya, entah karena saya tumpul juga atau nggak peka. Tapi dulu saya sering sih lewat malam-malam pakai motor waktu masih kuliah dan ya itu suasananya gelap banget, nggak ada lampu, nggak ada rumah penduduk dan kadang nggak ada sinyal juga. Cuma syukurnya saya nggak pernah dapat gangguan atau penampakan malam, walaupun nggak ngikutin mitos disuruh bawa daun kah atau disuruh bilang permisi gitu nggak ada. Sama juga nih dengan Mary dan Rani, walaupun mereka juga tumpul, tapi karena Mary sudah cerita aneh-aneh ke Rani, jadi kan was-was juga mereka berdua selama dalam perjalanan. Masuklah mereka ke area Bukit Soeharto di tengah hutan belantara yang jalanannya cukup cuma untuk 2 mobil, berkelok-kelok naik turun, kiri kanannya jurang, dan pohonnya besar-besar. Saking besar-besarnya pohon di sana, guys, jadi pohon kiri dan kanan itu rantingnya saling ketemu dan lindungi jalan yang ada di bawah. Dan kalau kalian lewat di sana siang-siang, walaupun terik matahari, di sana dingin, guys, sumpah dingin. Kebayangkan kalau malam dinginnya kayak apa, dan belum lagi nggak ada lampu sama sekali. Nah, Bang Ajo sempat bilang nih ke Rani dan Mary, "Mbak, tidur aja nggak apa-apa, soalnya masih jauh nih ke Samarinda." "Oh ya, aman aja Bang," katanya Mary gitu. Gak lama nih, di tengah jalan, Rani nanya ke Bang Ajo, "Bang, di sekitar sini ada rumah penduduk nggak ya?" Katanya Bang Ajo, "Nggak ada. Yang ada cuma pondok-pondok kebun yang biasanya dipakai orang untuk duduk sembari menjual madu hutan gitulah." Kaget kan si Rani. Soalnya barusan aja di tikungan dia ngeliat ada bapak-bapak yang kurus memakai caping atau topi petani. Nggak pakai baju, tapi cuma pakai sarung dan panjangnya di bawah lutut, berdiri sambil senyum di pinggir jalan. Tapi karena Bang Ajo sudah konfirmasi kalau di sana nggak ada rumah penduduk, Rani langsung terdiam, guys. Soalnya Rani langsung mikir kan, kalau dia beneran orang, ngapain dia sendirian di sana di pinggir jalan, nggak pakai baju, cuma berdiri di pinggir jalan tengah hutan yang sepi dan gelap. Tapi dia pendam sendiri aja, soalnya dia takut nih kalau dia langsung cerita apa yang dilihatnya, si Mary langsung heboh. Cuma anehnya ya, ada pesan WhatsApp dari Mary yang baru masuk ke handphonenya Rani karena gangguan sinyal. Padahal dikiriminya kan dari beberapa menit yang lalu. Mary bilang, "Weh, kok supirnya ngeliatin kita terus dari kaca spion tengah? Kan kita kalau di kursi penumpang kelihatan mata supir dari kaca tengah itu." Setelah diperhatikan sama Rani, iya juga, bener juga. Kenapa nih Bang Ajo ya? Padahal waktu Rani dan Mary menghadap ke belakang, itu kan nggak ada siapa-siapa dan nggak ada apa-apa. Emang jalanannya ya sepi aja dan gelap, nggak kelihatan apa-apa. Namanya juga cewek, sempatlah Mary ini mikir aneh-aneh kalau supirnya ini mau menjahati mereka. Tapi waktu mereka lagi diskusi itu, tiba-tiba mobil yang dikendarai Bang Ajo langsung oleng, guys. Ngong gitu kan. Kagetlah mereka berdua ini. Loh, Bang Ajo nih sempat istighfar juga di situ. Mary nanya, "Bang, ada apa Bang?" "Nggak apa-apa, tadi kaget aja ada yang nyebrang."
Makin paniklah si Rani kan, sudah tadi dia ngelihat bapak-bapak aneh ini lagi Bang Ajo bilang ada yang nyebrang. Rani kayak mikir kan, ini ada apa sih sebenarnya? Jadi dalam pikiran mereka yang tentang Bang Ajo mau jahatin mereka itu langsung hilang gitu aja. Karena suasana sudah mulai mencekam. Bang Ajo pun sekali lagi menyarankan agar Rani dan Mary tidur aja tanpa mau menjelaskan apa-apa. Dah, karena suasana sudah mulai nggak enak, tidurlah Rani dan Mary di mobil itu. Entah beberapa menit kemudian, Rani yang sudah tidur pulas dikagetkan dengan suara Mary yang tiba-tiba aja teriak guys. Nah di situ Mary kan kayak ketakutan tapi dia nggak mau ngomong apa-apa, shock aja gitu kelihatannya. Karena kayaknya ada yang nggak beres, akhirnya Bang Ajo mengganti lagunya dari yang sebelumnya lagu-lagu Indonesia menjadi lagu-lagu sholawat. Akhirnya sampailah mereka di kota Samarinda sekitar jam setengah 11 malam dan langsung diantar Bang Ajo ke sebuah hotel. Mereka pun mendapatkan kamar yang berada paling ujung lorong hotel itu. Kalau kalian pikir gangguan itu berhenti sampai di hotel, kalian salah. Karena gangguan itu terus berlanjut. Nah, sesampainya mereka di hotel, mereka beres-beres barang, mandi, dan naik ke kasur untuk istirahat. Disitulah Rani mulai cerita ke Mary tentang penampakan bapak-bapak di pinggir jalan yang dilihatnya tadi. Kenapa Rani langsung cerita? Karena kan sebelumnya Mary yang kasih tahu kalau pengguna jalan yang lewat di Bukit Soeharto sering diganggu. Dan dipikirnya karena sudah di hotel mereka pun aman. Setelah Rani cerita, giliran Mary yang cerita kenapa dia sampai teriak di dalam mobil itu dan shock. Jadi waktu mereka mulai tidur, Mary juga sempat ketiduran dan sedikit terbangun karena goyangan yang ada di dalam mobil waktu melewati jalan berkelok-kelok kan. Karena pas tidur kepalanya tegak ke atas, otomatis kalau kelopak matanya kebuka sedikit, matanya langsung ngeliat ke jalan. Nah, waktu matanya kebuka sedikit, dia ngeliat ada penumpang lain yang duduk di kursi depan guys. Dan penumpang itu juga memakai caping atau topi petani dan tiba-tiba penumpang itu langsung noleh ke arahnya Mary yang duduk di belakang kursi pengemudi. Langsung merindinglah mereka berdua seluruh badan kan. Karena besoknya mereka akan visit ke cabang, akhirnya mereka berdua berusaha untuk tidur langsung malam itu juga. Tapi waktu mereka mau pejamkan mata, Mary bilang ke Rani, entah kenapa dia mencium bau badan seseorang. Padahal kan mereka berdua sudah mandi nih, tapi Mary nggak yakin kalau bau badan itu datangnya dari mereka berdua. Karena bau yang dirasakan Mary itu kayak bau pakaian laki-laki yang sudah kena keringat berhari-hari tapi cuma dijemur. Kebayangkan? Awalnya Rani bilang, nggak ada apa-apa kok, nggak ada bau apa-apa. Tapi lama-lama dia cium juga guys. Kelilinglah mereka cari-cari sumber bau itu kemana. Diciumlah barang-barang mereka semua satu persatu. Bahkan baju mereka, sepatu mereka. Tapi tetap aja sumber bau itu nggak ditemukan. Ngadulah Mary ke resepsionis dan menyampaikan komplainnya bahwa aroma kamar mereka tidak sedap. Datanglah seorang staf housekeeping dan memeriksa kamar itu. Anehnya staf ini sama sekali nggak mencium adanya aroma bau tidak sedap dari kamar itu guys. Karena dia juga bingung, akhirnya dia menyemprotkan pengharum ruangan ke kamarnya Mary dan Rani. Anehnya setelah staff housekeeping itu pergi, bau di kamar itu benar-benar hilang guys. Benar-benar hilang, udah zep gitu aja. Kayaknya tadi bau deh. Ini kok udah nggak ada baunya lagi ya? Ya udah, balik lagi lah mereka ke tempat tidur dan mematikan lampu. Yang mereka nyalakan hanyalah lampu kamar mandi yang cahayanya tetap keluar karena pintu kamar mandi itu terbuat dari kaca. Waktu mereka sudah mulai ngantuk, Mary kaget guys karena dia melihat ada sesosok pria yang lagi-lagi memakai topi caping duduk di kursi depan meja rias. Ran. Ada bapak-bapak, ada bapak-bapak. Tapi anehnya Rani nggak bisa lihat tuh, karena saklar lampunya ada di sebelah Rani, dia pun menyalakan lampu kamar dan Mary bilang kalau bapak-bapak itu sudah hilang. Karena merasa ketakutan, akhirnya mereka berdua berusaha tidur dengan menyalakan semua lampu yang ada di kamar itu. Besok paginya mereka bangun dan pergi ke kantor cabang. Tak lupa Mary membawa 2 buah telur asin yang sudah dia beli kemarinnya untuk dimakan sebagai lauk saat makan siang nanti. Waktu sampai di kantor cabang, Mary mengurus operasional yang mencakup seluruh bagian area di lantai 1 termasuk front office. Sementara Rani mengurus operasional tim lain yang berada di lantai 2.
Waktu bank sudah mulai menerima kunjungan nasabah sekitar jam 8 pagi, Mary ngeliat kalau ada salah satu nasabah pria tua dengan topi petani, baju compang-camping, dan memakai celana pendek berdiri di sebelah mesin antrian dekat pintu masuk. Nah, awalnya Mary membiarkan para nasabahnya dilayani oleh teller ataupun customer service sambil mengurus beberapa pekerjaannya dan membuat beberapa penilaian cabang. Sehingga dia tidak terlalu mengurusi ataupun memperhatikan nasabah yang datang. Tapi waktu sudah dekat jam makan siang dan antrian mulai sepi, Mary ke front desk untuk mengambil berkas dan dia kaget banget karena bapak tadi masih berdiri di posisi yang sama. Mary langsung menegur salah satu customer service yang bekerja di sana dengan nada yang agak sedikit judes. Mbak, itu nggak dilayanin. Ini sudah jam 11 loh dan bapak itu dari pagi sudah di sana. Siapa yang nggak marah kan ngelihat nasabah dibiarin aja selama 3 jam sementara nasabah lain sudah silih berganti. Nasabah yang mana, Bu? Waduh, kaget juga si Mary kan? Nasabah yang itu loh, yang di samping mesin antrean itu. Lah, si CS ini heran sama nasabah yang dimaksud sama Mary. Nasabah yang mana, Bu? Pak Dano, satpam maksudnya, Bu. Dan disitulah Mary langsung sadar kalau si CS ini nggak bisa lihat pria yang dikira nasabah oleh Mary. Langsung cepat-cepatlah dia pergi ke lantai 2, panggil Rani buat memastikan benar nggak yang dilihat itu hantu yang semalam gangguin mereka di Bukit Soeharto atau bukan. Ternyata waktu Mary dan Rani sudah sampai di bawah, pria nasabah itu sudah nggak ada, guys. Dan untuk memastikan apakah yang dilihatnya manusia beneran atau bukan, disamperinlah Pak Dano, security yang berjaga di pintu masuk. Ternyata Pak Dano bilang kalau dia nggak ngeliat ada nasabah berdiri di sebelah mesin antrian dari pagi. Agak shock lah si Mary di situ kan. Dan untuk menenangkan pikirannya, Rani mengajak Mary keluar kantor berjalan kaki untuk mencari restoran terdekat di sana. Mereka pun makan siang dan kembali bekerja sampai sore tanpa ada gangguan apapun. Setelah mereka pulang dari kantor, mereka menyempatkan diri mengelilingi kota Samarinda untuk mencari oleh-oleh karena besoknya pulang dari kantor mereka harus langsung kembali ke Balikpapan sehingga mereka nggak punya waktu lagi untuk jalan-jalan kan. Setelah mereka puas jalan-jalan, mereka kembali ke hotel sekitar jam setengah 10 malam. Nah, setelah mereka mandi dan berganti pakaian, mereka langsung ke kasur untuk tidur dan Rani mematikan saklar lampu yang ada di sampingnya. Jadi ceritanya Rani berbaring di kasur menghadap ke kiri, yang di depannya ada jendela hotel yang saat itu gordennya sedang terbuka. Beberapa saat kemudian mereka pun terlelap. Tapi tiba-tiba Rani terbangun karena suara dengkurannya Mary, guys. Jadi Rani cerita kalau Mary ini kayaknya kecapean banget kan. Makanya ngoroknya kencangnya begitu. Soalnya nggak biasanya dia ngorok kayak gitu. Waktu dia balik badan lagi ke kiri, ke posisi awal, secara samar-samar dia ngeliat ada bayangan seorang pria yang berdiri di depan TV. Jadi bayangan pria itu terpantul di jendela hotel yang posisinya bisa dilihat oleh Rani. Langsung kagetlah dia di situ ngelihat ada orang selain Mary di dalam kamar mereka. Waktu Rani ngelihat langsung ke arah TV, rupanya di sana nggak ada siapa-siapa dong. Dan dia lihat lagi ke pantulan jendela, ternyata pria itu masih ada. Dia langsung membangunkan Mary yang ada di sampingnya. Dan dikasih tunjuklah ke Mary tentang pantulan bayangan pria di jendela kamar. Tapi waktu Mary sudah bangun dan mereka sama-sama ngelihat ke arah jendela, rupanya bayangan itu sudah hilang, guys. Benar-benar hilang. Tapi sebagai gantinya, mereka kembali mencium aroma tidak sedap seperti baju yang sudah berhari-hari nggak dicuci kayak kejadian di malam pertama. Karena sudah nggak tahan dengan gangguan itu, akhirnya Rani menelpon resepsionis untuk minta pindah kamar dengan alasan bahwa kamar mereka beraroma tidak sedap dan AC-nya panas. Padahal ya AC-nya saat itu dingin dan berfungsi normal seperti biasa. Kenapa Rani dan Mary memutuskan untuk minta pindah kamar? Karena mereka berpikir kalau kamar hotel yang mereka tempati itu berhantu. Kan posisinya ada di ujung lorong. Nah, resepsionis bilang, "Oh ada Bu, kamarnya ada di lantai agak bawah dan tipe kamarnya yang rendah dengan jenis kasur twin bed." Akhirnya hal itu pun disetujui oleh Rani dan Mary asalkan mereka tetap bisa tidur malam itu. Karena besok paginya mereka harus kembali bekerja dan setelah pulang dari kantor langsung mau ke Balikpapan. Jadi memang mereka betul-betul butuh istirahat kan malam itu. Setelah pindah kamar, mereka pun bisa tidur dengan tenang tanpa gangguan. Besok paginya mereka mengemasi barang dan langsung check out serta menitipkan barang-barang mereka di resepsionis. Karena rencananya setelah pulang kerja mereka langsung pergi ke Balikpapan.
Nah, selama mereka ke kantor hari itu, mereka sama sekali tidak merasakan ada hal yang aneh lagi seperti kejadian di hari pertama. Waktu mereka berdua makan di salah satu warung soto Banjar, Mary langsung nyeletuk, "Waduh, gua lupa nih bawa telur asin." Ketawalah mereka berdua di situ sambil bercanda-candaan. Di jam setengah 5 sore, mereka pulang kembali ke hotel dan menunggu Bang Ajo di lobi. Driver yang mengantar mereka dari Balikpapan tadi untuk mengantar mereka kembali ke Balikpapan. Tapi sayangnya Bang Ajo bilang kalau mobilnya tiba-tiba aja mogok dan masih diperbaiki di bengkel. Nah, Bang Ajo sempat kan bilang ke Rani dan Mary untuk tunggu sebentar di hotel, siapa tahu ada temennya yang bisa mengantar mereka balik ke Balikpapan. Sekitar 10 menitan, Bang Ajo ngabarin kalau teman-temannya juga ada orderan lain. Jadi Bang Ajo menyarankan Rani dan Mary untuk segera memesan jasa travel dari Samarinda ke Balikpapan. Karena kalau nggak cepat pesan, takutnya kehabisan seat. Oke Bang, terima kasih infonya ya. Pesan-pesan-pesan, akhirnya mereka mendapatkan 2 seat mobil travel ke Balikpapan. Tapi jadwal keberangkatannya di jam paling terakhir, yaitu sekitar jam 8 malam. Karena di jam-jam keberangkatan sebelumnya, semuanya sudah full order. Akhirnya mereka menunggu lagi selama kurang lebih 3 jam dari jam 5 sore dan mereka berangkatlah ke Balikpapan. Rupanya penumpang yang diberangkatkan cuma ada 3 orang dari total 10 seat. Ada Rani dan Mary serta 1 orang pria yang duduk paling belakang. Nah, di tengah perjalanan waktu masih di desa Batuah daerah Loajanan, pria yang duduk di belakang itu rupanya memaksa supir travel untuk berhenti guys. Padahal perjalanan baru sekitar sepertiga jalan aja sebelum nyampe ke Balikpapan. Setelah beberapa kali memaksa, akhirnya supir travel berhenti di depan Masjid Cheng Ho Desa Batuah. Dan pria ini buru-buru langsung turun dari sana. Tapi yang aneh, sebelum buka pintu mobil, pria ini sempat bilang sama Mary, "Jangan lihat ke belakang ya mbak." Kaget dong Mary sama Rani kan, emangnya di belakang tuh ada apa? Kan nggak ada siapa-siapa juga. Akhirnya pria itu masuk ke masjid sementara mobil travel mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, keanehan mulai terjadi saat Rani memperhatikan sang supir travel lagi-lagi selalu melihat ke arah belakang lewat kaca spion tengah. Ngebatin kan si Rani, emang di belakang nih ada apa sih? Waktu dia menghadap ke belakang, rupanya nggak ada siapa-siapa. Tapi Rani dan Mary mulai mencium aroma tidak sedap yang sudah 2 kali mereka cium selama di hotel guys. Baunya itu persis sama dengan yang ada di hotel. Jadi Mary bilang kan, kok bau ini lagi? Nah, Pak supir tiba-tiba langsung nyambung. "Ada apa mbak? Cium sesuatu ya?" Kaget kan si Mary sama Rani. Kok bapak ini tahu? Dia pikirkan mungkin ada sesuatu yang bau di dalam mobil itu. Tapi anehnya, mereka cium bau itu kan bukan cuma di mobil itu aja, tapi di hotel juga dan sudah 2 kali. Akhirnya Mary ceritalah ke Pak supir. "Iya Pak, kayak bau baju bekas keringat yang dijemur gitu, tapi bukan di sini aja kami ciumnya. Di hotel sudah 2 hari berturut-turut kami cium bau kayak gini Pak." Nah, di situ Pak sopir bilang, "Oh, jangan kaget ya Mbak. Maaf banget Mbak, maaf, ada di belakang." Langsung terkajut kalau mereka berdua hendak copot pinanya jantung. Nah, Rani langsung tanya, "Siapa Pak?" Tapi pertanyaan Rani nggak mau dijawab sama Pak supir. Sepanjang jalan, aroma itu terus saja masih tercium di dalam mobil itu guys. Hingga akhirnya Pak supir berhenti di Tahu Sumedang dan mengajak Rani serta Mary yang agak shock untuk beristirahat. Jadi Tahu Sumedang ini rumah makan paling terkenal di poros Jalan Samarinda Balikpapan guys. Semacam rest areanya lah gitu. Di rumah makan itu, Pak supir meminta Rani dan Mary menceritakan aktivitas mereka selama berada di Balikpapan dan Samarinda. Nah, kemudian Pak supir menyimpulkan kalau sebenarnya Rani dan Mary sudah diikuti oleh sesosok makhluk halus saat melewati Bukit Soeharto mengarah ke Samarinda sampai mereka pulang lagi ke Balikpapan malam itu. Kan Rani sama Mary ngiranya hotelnya yang berhantu. Sebenarnya bukan hotelnya yang berhantu, tapi mereka ketempelan. Perkara Mary membawa telur asin dari Balikpapan saat melewati Bukit Soeharto tanpa permisi. Jadi guys, menurut kepercayaan orang sekitar, ada beberapa makanan yang pantang dibawa waktu melewati Bukit Soeharto atau hutan-hutan angker lainnya di Kalimantan. Di antaranya kayak ketan, ikan asin, telur asin, terasi, dan lain-lain. Karena menurut warga sekitar, mereka percaya bahwa makanan-makanan tersebut dapat mengundang makhluk halus kalau dibawa melewati hutan angker. Nah, penasaran kan Rani dan Mary gimana caranya mereka bisa bebas dan supaya nggak diikuti lagi oleh hantu-hantu itu? Kan nggak lucu ya kalau hantu itu ikut juga naik pesawat sampai ke Jakarta. Pak supir ini bilang seharusnya mereka permisi waktu membawa makanan itu saat melewati Bukit Soeharto.
Kalau sudah terlanjur, minimal mereka membagikan makanan itu dengan melemparkannya di sekitar Bukit Soeharto. Untungnya telur asin yang dibeli sama Mary kan belum habis guys. Soalnya siangnya waktu mereka makan soto kan dia lupa bawa telur asin itu. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke Balikpapan dan dalam perjalanan, Mary melemparkan semua telur asin yang belum dia makan ke hutan pinggir jalan saat masih di Bukit Soeharto. Dia lempar, makan kau, makan. Sejak saat itu, bau yang mereka cium berangsur-angsur menghilang. Dan sesampainya mereka di Balikpapan, mereka bisa tidur dengan aman di hotel tanpa gangguan apapun. Besoknya waktu jam makan siang, Rani mengirim pesan WhatsApp ke Bang Ajo, sopir pertama yang tadi, karena dia ingat kan sama perkataan sopir travel semalam kalau mereka diikuti oleh makhluk halus saat melewati Bukit Soeharto dalam perjalanan ke Samarinda. Berarti kan keanehan-keanehan yang dirasakan Bang Ajo karena makhluk itu dong. Nah, Rani cerita semua kejadian yang mereka alami dan Bang Ajo balas. Bener aja, Bang Ajo bilang waktu di dalam mobil, dia sudah ngelihat ada bapak-bapak yang terlihat seperti pekerja atau petani duduk di kursi paling belakang mobilnya. Makanya, sepanjang perjalanan dia selalu ngelihat ke belakang lewat kaca spion yang tengah. Dan waktu mobilnya oleng, Bang Ajo bilang tiba-tiba aja di depannya berdiri bapak-bapak yang sama dengan yang duduk di belakang. Nah, waktu dia mengantar Rani dan Mary ke hotel, Bang Ajo bukan hanya melihat Rani dan Mary yang masuk ke dalam lobi hotel, tapi ada bayangan seorang bapak-bapak dengan topi petani yang juga ikut masuk ke dalam, yang melayang tanpa menyentuh lantai. Jadi Rani dan Mary searchinglah ke Google, biasanya hantu apa sih yang menampakkan diri di Bukit Soeharto? Ternyata menurut kesaksian orang-orang yang pernah diganggu juga, mereka diikuti oleh arwah korban Romusha atau arwah para pekerja paksa saat penjajahan Jepang dulu. Dan kalau cerita dari orang-orang yang pernah melihat penampakan itu, mereka biasanya menampakkan diri dengan tubuh yang kurus, memakai topi dan celana pendek. Kadang-kadang cuma sendirian, kadang-kadang juga bergerombol lengkap dengan hantu tentara Jepangnya yang mempelonco mereka. Untungnya selama mereka melakukan pekerjaan di Balikpapan hingga mereka pulang lagi ke Jakarta, gangguan-gangguan itu sudah nggak ada lagi. Kalau ada dari kalian yang berasal dari Kalimantan Timur, silahkan komen di bawah. Atau kalian juga punya pengalaman horor yang sama waktu lewat di Bukit Soeharto, boleh banget cerita di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lewatkan kasus menarik lainnya dari channel ini. Kita ketemu lagi di video menarik selanjutnya dan sampai jumpa.